Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang heteroskedastisitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda Putri Puspitasari dengan NIM 1920 10 20 02 38. Jadi di dalam heteroskedastisitas ini saya akan menjelaskan tentang pengertian heteroskedastisitas, estimasi keberadaan heteroskedastisitas, konsekuensi praktis heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah mendeteksi dan solusinya. Pengertian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Jadi, heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yang dimana keadaan adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Heteroskedastisitas juga merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear, karena apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid. Estimasi keberadaan heteroskedastisitas. Estimasi parameter di dalam model regresi yaitu menggunakan MKT atau metode kuadrat terkecil. MKT merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mendapatkan nilai penduga parameter dalam pemodelan regresi. MKT juga memerlukan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Salah satunya tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2005, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi atau mengalami galat. Untuk mendeteksi keberadaannya, perlu menggunakan uji statistik, antara lain uji Goldberg-Quant, uji White, uji korelasi Rand-Spearman, uji Park, uji Gleiser, dan uji Birch-Pagan-Goffrey. Untuk satu info ini yaitu untuk uji Birch-Pagan-Goffrey, dia ini bentuk sempurna dari uji Goldberg-Quant, di mana uji Goldberg-Quant ini hanya bisa menghitung sampel kecil, sedangkan untuk uji Birch-Pagan-Goffrey ini bisa dihitung dalam sampel yang lebih besar. Konsekuensi praktis heteroskedastisitas. Jika semua asumsi model regresi dipenuhi, penduga OLS yang bersifat blue atau best linear unbiased estimator, maka penduga yang didapatkan telah efisien. Namun, apabila semua asumsi telah terpenuhi kecuali asumsi homoskedastisitas, maka penduga OLS tetap bersifat tak bias dan konsisten, tetapi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar, karena raganya tidak lagi minimum, bahkan jika sampelnya meningkat secara tak terbatas. Ada dua cara mendeteksi heteroskedastisitas. Yang pertama adalah metode grafik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat persamaan regresi. Setelah itu, dilakukan estimasi untuk mendapatkan nilai Y cap dan kemudian menghitung epsilon I cap dengan rumus epsilon I cap pangkat 2 sama dengan YI sama dengan YI dikurangi YI cap dipangkatkan 2. Kemudian buat plot epsilon I pangkat epsilon I cap epsilon I cap pangkat 2 dan YI cap. Heteroskedastisitas akan terdeteksi bila plot menunjukkan pola yang sistematis. Ini adalah contoh dari plot tadi, plot dari penjelasan plot tadi. Jadi di gambar A yaitu homoskedastisitas, di mana plotnya saling sejajar dan tidak menjauh. Sedangkan untuk yang gambar B yaitu heteroskedastisitas, plot saling menjauh. Lalu cara yang kedua adalah metode formal. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas,
yaitu kita bisa menggunakan uji Goldberg-Quandt, uji White, uji Buchs-Pagan-Gottfried, uji Renz-Spearman, dan uji Gretzer. Dari 6 uji ini, untuk tahapannya sama seperti hipotesis pada umumnya. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf uji. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan wilayah kritis. Dan kelima, menentukan kesimpulan. Untuk menentukan hipotesis ada H0 dan H1, di mana H0 itu tidak untuk H0 tidak mengalami heteroskedastisitas. Namun untuk H1 terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang kedua adalah menentukan taraf uji, yakni 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Di sini saya mendapatkan contoh dari statistik uji. Ada uji Park, uji White, uji Gretzer, uji Goldberg-Quandt, uji Buchs-Pagan-Gottfried, uji korelasi Renz-Spearman. Lalu untuk menentukan titik kritisnya pun juga ada uji statistiknya, yaitu uji Park, uji White, uji Gretzer, uji Goldberg-Quandt, uji Buchs-Pagan, dan uji korelasi Renz-Spearman. Yang terakhir adalah menentukan kesimpulan. Contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal estimasi heteroskedastisitas menggunakan uji statistik, yaitu uji Park. Di dalam uji Park ini dilakukan dengan bentuk model logaritma dari nilai kuadrat residual dengan rumus ln epsilon pangkat 2 sama dengan beta 0 plus beta 1 kali ln x. Berdasarkan uji Park, perlu pengujian hipotesis parameter beta 1. Dalam model persamaan di atas, apabila beta 1 bersifat nyata secara statistik, maka menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam data. Namun, sebaliknya jika diuji terhadap koefisien B1 bersifat tidak nyata, maka asumsi homoskedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama, dapatkan model persamaan regresi Y-gap. Sebelum itu, lakukan analisis regresi variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, setelah mendapatkan Y-gap, maka mencari nilai residu dengan rumus epsilon sama dengan Y dikurangi Y-gap. Yang ketiga adalah kuadratkan variabel epsilon atau epsilon di pangkat 2. Yang keempat, lakukan transformasi ln atau log natural terhadap epsilon dan variabel x, yang nantinya akan menjadi ln kali ln epsilon pangkat 2 dan ln x. Yang kelima, lakukan analisis regresi dengan variabel ln epsilon pangkat 2 sebagai variabel terikat atau x, dan lakukan analisis regresi dengan variabel ln epsilon pangkat 2 sebagai variabel terikat atau y, dan ln x sebagai variabel bebas atau x. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah bila ln x berpengaruh signifikan terhadap ln epsilon pangkat 2, maka model melanggar asumsi heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila ln x tidak berpengaruh signifikan terhadap ln epsilon pangkat 2, maka model telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Ini adalah contoh soalnya beserta jawaban. Di sini saya menggunakan huruf balok, di mana semestinya menggunakan huruf yang seperti ini, huruf-huruf Yunani, tapi saya ingin lebih mudah saja untuk pengetikan, jadi saya cuma bisa kasih keterangan di sini. Yang pertama adalah kita mencari Y-gap. Untuk mencari Y-gap, maka analisis regresikan dulu untuk X dan Y. Setelahnya, hasil tadi kita masukkan dan menghitung untuk menghitung Y-gap-nya. Ini adalah hasilnya.
Lalu setelah itu kita menghitung beta 1, di mana N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y, yaitu N-nya adalah 31, sigma XY adalah 543.921 dikurangi sigma X yaitu 1939 dikali sigma Y yaitu 6.953. Untuk N lalu dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2. N-nya yaitu 31 dengan sigma X pangkat 2 adalah 1.816.881 dikurangi dengan sigma X dipangkatkan 2 yaitu 6.953 pangkat 2. Lalu hasilnya adalah 0,42356. Lalu untuk beta 0 Y cap beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 kali X bar sama dengan Y bar-nya sama dengan 62,55 dikurangi beta 1-nya telah ditemukan yaitu 0,42356 dikali X bar-nya yaitu 224,29.032 sama dengan negatif 32,454. Jadi persamaan regresinya yaitu Y cap sama dengan negatif 32,454 plus 0,42356. Jadi setelah kita mencari Y cap, lalu kita mencari residualnya yaitu epsilon dengan cara Y dikurangi Y cap. Setelah itu lalu pangkatkan epsilon tadi seperti ini. Setelahnya kita mentransformasikan ln ke epsilon pangkat 2 dan ln X. Jadi seperti ini hasilnya. Setelah ditransformasi ke logaritma, maka jadikan ln X sebagai variabel bebas dan ln epsilon pangkat 2 sebagai variabel terikat. Seperti ini contohnya. Lalu kita cari X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Lalu diuji, yaitu dengan beta 1, N sigma X, N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2. Itu hasilnya adalah 2,3905. Lalu beta 0 sama dengan Y cap dikurangi beta 1 kali X, beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 kali X bar sama dengan negatif 6.736. Lalu lakukan uji T. Sxx sama dengan sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2 per N. Yaitu sama dengan 883,18 dikurangi 164,87 dipangkatkan 2 per 31. Hasilnya adalah 6.375. SYY sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2 per N sama dengan 612,77 dikurangi 125,54 dipangkatkan 2 per 31. Di mana hasilnya adalah 104,3735. SXY sama dengan sigma
XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N sama dengan 682,82 dikurangi 164,87 dikali 125,54 per 31 yang hasilnya adalah 15,1497. Lalu selanjutnya mencari SSE sama dengan SYY dikurangi beta 1 kali SXY sama dengan 104,3735 dikurangi 2,3905 dikali 15,1497. Yaitu jawabannya adalah 68,1581. Untuk MSE sama dengan SSE per N dikurangi K dikurangi 1, yaitu 68,1581 per 29 dengan hasil 2,3504. Dengan demikian, TUJ dapat dihitung sebagai berikut. TUJ sama dengan beta 1 per akar MSE per SXX sama dengan 2,3905 per akar 2,3504 per 6,3375 sama dengan 2,3905 per 0,61 sama dengan 3,8557. Sedang T-tabel alfa sama dengan 0,05 di titik 30 sama dengan 2,04227. Jadi TUJ lebih besar dari T-tabel, berarti bahwa model melanggar asumsi heteroskedastisitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.